Sudah lama sekali saya tidak ketemu, dan beliau ini Saya Desta, berkawan lama sekali dengan Bung Fauzi ini semenjak berorganisasi. kalau dulu kita terkenal makan bersama rakyat bersama. Nah, di sepak bola pun kita juga menjunjung rasa nasionalisme kita. Salam ketua. Kawan-kawan, kita sekarang kebetulan podcast dengan salah satu tokoh, yang dimana tokoh tersebut sudah lama sekali saya tidak ketemu, dan beliau ini salah satu yang menginspirasi saya untuk kemudian saya bisa seperti sekarang gitu. Ya, langsung ya. Boleh? Langsung boleh. Atau kita slow saja boleh. Kalau tokoh sepertinya terlalu formal, bukan tokoh sih. Gitu. Jadi saya Desta, berkawan lama sekali dengan Bung Fauzi ini semenjak berorganisasi di GMNI. Pastinya ya banyaklah, panjang kalau diceritakan perjalanan kita, Bung. Betul. Sangat panjang, mulai dari kita berangkatnya sampai sekarang hari ini ketemu lagi. Dipertemukan dengan pandemi seperti ini, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Tapi kita sudah prokes kan? Sudah. Sebelumnya kita melakukan swab juga. Betul. Ini kebetulan kita ini nggak pakai masker biar kelihatan wajah-wajah kita yang ganteng ini, Bang. Betul. Baik, Bung. Ini kan kita udah hampir berapa tahun kita nggak ketemu ini? Kalau dihitung tahun plus pandemi itu bisa 3 tahun ya? 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan kawan-kawan, kami ini dulu selalu bersama, bahwa kami ini dulu di pinggir jalan bersama, kita pokoknya kita selalu bersama gitu loh. Makan bersama. Kalau dulu kita terkenal makan bersama rakyat bersama. Nah, ya kawan, ini kan kebetulan kawan saya ini adalah tokoh di Jombang. Jadi saya sengaja mendatangkan beliau ini dari Jombang langsung gitu. Ternyata alhamdulillah di sisi kesibukannya beliau dapat meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Ya, kalau bicara jenengan kan dulu waktu kita di organisasi ini. Ya. Nah, di organisasi. Ku dengar sekarang sudah masuk ini ya. PSSI. Itu kebetulan saja, Bung. Ya memang gerakan kita ini kan gerakan mahasiswa nasional. Betul. Salah satunya kalau kita menjunjung tinggi yang namanya nasionalisme, itu kan tidak harus di dunia politik ataupun di dunia di sepak bola pun kita juga menjunjung rasa nasionalisme kita ketika kita membela timnas. Kita mendukung yang namanya timnas, totalitas mendukung timnas. Sampai kapanpun timnas harus naik lah. Setidaknya kemarin dipegang Sintayong, alhamdulillah kita naik peringkat alhamdulillah. Jadi naik kembali, jadi setidaknya diperhitungkan lah sekarang timnas kita itu. Oh iya betul. Nah, awal mulanya masuk PSSI kenapa sih? Kan aku lihat kan jauh sekali backgroundnya, meskipun tadi sempat dijelaskan tentang nasionalisme ada di situ, tapi kan jauh sekali. Itu gimana sih gitu loh? Awalnya berangkat dari hobi sebenarnya, Bung. Berangkat dari hobi dan saya ingin melaksanakan yang namanya kompetisi di tahun 2017 waktu itu. Pemain? Bukan, saya ingin menyelenggarakan CEO-nya menyelenggarakan kompetisi di usia dininya, karena saya melihat potensi usia dini ini sangat berpengaruh jika digembleng dengan baik, dilakukan kompetisi dengan baik. Anak-anak ini akan tumbuhnya akan berjenjang mulai dari usia 12, 15, 17 hingga nanti ke jenjang senior, bahkan sampai ke tingkat profesionalnya. Berarti ada semacam regenerasi lah ya, persiapan untuk menuju inilah pronya pemain. Pronya pemain.
Jadi ada jenjangan tingkatan dan itu juga tidak terlepas dari pantauan juga. Kalau kita tidak memantau perkembangan anak, bagaimana anak itu bisa mencapai pro kan gitu. Oh iya. Cuman dulu berkecimpung di PSSI ini sebenarnya nggak terpikirkan, tidak terbesit sama sekali saya bisa ke PSSI. Kebetulan waktu itu saya ingin mengadakan kompetisi dan ya obrolan ringan lah di warung kopi gitu. Ternyata di warung kopi itu ketemu orang yang hobi juga dengan bola. Hobi dengan bola. Saya ajak diskusi, beliaunya ingin mengadakan juga, akhirnya kita sambung, kita konsep dengan baik. 2017 waktu itu, ini nggak apa-apa ya menyebut nama, nggak apa-apa, justru bagus nanti waktu itu Projo Cup. Oh, Projo Cup, berangkat dari situ berarti. Berangkat dari Projo Cup tahun 2017. Itu. Dari situ saya ketemulah yang namanya Sekum atau Sekretaris Umum PSSI Jombang, Pak Supratomo itu. Saya ketemu beliau dan beliau setelah penyelenggaraan ini sukses, berjalan dengan lancar dan baik, tidak ada kendala apapun, ya adalah kendala sedikit-sedikit kan itu wajar. Sampai sukses, akhirnya selesailah kompetisi tersebut. Saya komunikasi dengan Pak Prap selanjutnya. Beliau ingin meminta saya untuk membantu di kepengurusan PSSI, khususnya di kompetisi. Di kompetisi. Tapi di lingkup Kabupaten Jombang. Kabupaten. Saya dulu kabupaten dulu. Akhirnya berjenjang tuh, berjenjang lambat laun kompetisi berjalan dengan baik. Semenjak pandemi ini, mulai dari tahun 2019 sampai 2020 ya, 2020 sampai 2021 ini kita memang benar-benar tidak mengadakan kompetisi karena pandemi. Pandemi ya, betul. Itu ya, tidak menjadi kendala juga sih sebenarnya. Kita tetap melakukan yang namanya pembinaan, tapi tetap dengan prokes. Ya, tetap dengan prokes. Dari sana ada peluang nih di Matchcom. Matchcom itu pengawas pertandingan kalau di dalam PSSI. Tapi bukan wasit. Ini kan saya nggak tahu nih. Jadi perangkat pertandingan itu ada item, Bung. Perangkat pertandingan itu ada yang namanya pengawas pertandingan, Matchcom tadi, satu wasit, dua garis, hakim garis, dan satu wasit cadangan. Jadi kita di lapangan itu berempat. Itu perangkat pertandingan, wasitnya berempat, pengawas pertandingannya yang mengawasi itu di atas. Jadi total perangkat pertandingan yang ada di lapangan itu ada 5, wasitnya 4. Berarti selama ada kompetisi-kompetisi ini PSSI sendiri itu mengerti kan? Betul. Mengerti sekali ini apa namanya pertandingan misalnya Liga 1 apa segala itu tetap masuk ke daerah-daerah untuk di. Sebenarnya sama ya. Sama mulai dari jenjang Liga 3, Liga 2, Liga 1 itu perangkat pertandingannya sama. Cuman job deskripsinya yang agak